di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang Baik. jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Nangis saja. Rido nangis, Rido nangis, Rido nangis. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Mulyono, Prabowo, dan Suswono. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dah tim Ridwan Kamil bikin sayembara yang menemukan kecurangan pilkada DKI dapat hadiah 10 juta. Lagian ngapain susah-susah nyari kecurangan pilkada DKI? Noh, lo laporin Raffi Ahmad yang udah posting surat dukungan Pak Prabowo untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta milih Ridwan Kamil di masa tenang. Noh, laporin noh, dapat 10 juta langsung. Tapi udah hapus, Deng. Lagian gimana caranya juga mau curang? Lawang alat kekuasaan dilau semua, Bray. PA. Garis bawah ya, kalau tim Ridho udah bikin sayembara kayak gini, berarti mereka udah frustasi banget. Frustasi akan banyak hal. Yang pertama, mereka frustasi ketika melihat kenyataan Ridho udah didukung 12 partai, didukung 2 mantan presiden 2 periode, didukung presiden plus wakilnya, didukung sembako. Yalah, suara mereka mentok di angka 39,48%. Yang kedua, mereka frustasi ketika melihat perolehan suara milik Pramono Anung dan Bang Dul. Padahal Pramono Anung ini sama sekali tidak populer di Jakarta. Cuma diusung satu partai yang ketumnya nenek-nenek, malah mendapatkan suara di atas 50%. Yang ketiga, mereka frustasi ketika mereka mencoba mencari kesalahan, kekurangan dari 03, ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tim 03 sebersih itu, sebermoral itu ketika di pemilu. Itulah kenapa saking frustasinya mereka tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim 03, alhasil mereka membuat sayembara. Mereka segitu frustasinya melihat posisi mereka di Jakarta saat ini. Tapi lucunya di tengah-tengah frustasi mereka masih sempat loh lempar bola panas ke tim 03. Dengan judul mereka menduga tim 03 itu memberikan sembako di masa tenang. Padahal yang justru terkenal demen membagi sembako di masa pemilu itu bukan 03, tapi 01. Nggak percaya? Nih, ada fotonya nih. Nggak percaya lagi, ada lagi nih. Nggak puas dengan foto, saya punya videonya nih. Nih. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, 1 putaran nih Ridho nih. 1 putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan tuh. Taburan nih Pan Kelurahan tuh. Dan jangan lupa yang justru melakukan kecurangan di masa tenang itu justru tim 01. Tahu nggak? Tim Ses 01 itu memposting selembaran yang isinya Prabowo Subianto meminta warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan selembaran ini juga diposting oleh Raffi Ahmad, stafnya presiden, di masa tenang. Ya, meskipun Raffi Ahmad sekarang udah menghapus, tapi kan ini bukti telak siapa yang melakukan kecurangan di masa tenang. Iya kan? Dan lucunya juga ketika mereka membuat sayembara yang artinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan, tapi mereka sempet-sempetnya membuat dugaan-dugaan, padahal nggak ada buktinya. Ini kan stres. 12 partai lawan 1 partai
lawan anak Abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Eok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain mau kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Fakta ini sudah menunjukkan bahwa Jokowi tekor banyak di Jakarta. Kita bayangkan bagaimana persiapan Jokowi untuk menangkan Ridwan Kamil, ratusan miliar pas sudah beredar. Ternyata rakyat Jakarta tidak mempan, dibujuk dengan uang. Dan itu penanda pertama bahwa Jakarta ini udah jadi kota yang tidak mungkin lagi dipermainkan secara manipulatif. Memang kita harus baca Jakarta itu sebagai pusat gravitasi politik Indonesia. Artinya dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi, itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai, dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Kan itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dielulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi. Demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebut aja kata mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Pilkada DKI telah usai, dan Pramono Rano menyatakan bahwa telah memenangkan pilkada ini dengan satu putaran ya, dengan kemenangan 50,07%. Tetapi dari pihak RK atau Ridwan Kamil Suswono ternyata belum menerima. Bahkan tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono mengatakan bahwa pilkada di DKI ini akan berlangsung 2 putaran. Dan Ridwan Kamilnya juga berandai-andai nih. Mudah-mudahan pilkada berlangsung 2 putaran dan akan mempersiapkan segala sesuatunya katanya. Tetapi anak Abah dan para pendukung Pramono Rano terlanjur merayakan kemenangannya, dan bahkan ya Pramono Anung sendiri dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangannya dengan 50,07% ya pada kemarin itu, sesuai dengan apa yang didapat dari KPU, dan itu katanya real count dari KPU ya, dan itu bisa dicek di websitenya KPU.
dan itu terbuka untuk umum, bisa mengecek semua. Dan tetapi di sini ya, anak Abah dan juga para pendukungnya Pramono Anung dan Rano Karno terlanjur mengungkapkan gembiraan dan merayakan kemenangannya, dan bahkan menggunakan yel-yel Ridwan Kamil pulang kampung lah, Ridwan Kamil sudah kalah, Mulyono sudah kalah. Dan ya memang sangat mengejutkan sekali ya, bahwa Pramono Anung dan Rano Karno hanya didukung oleh satu partai, ditambah dengan dukungan dari Pak Anies Baswedan dan juga anak Abah, dan juga ada Ahoker, dan juga ada Jackmania ya, yang terang-terangan mendukung secara penuh memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Dan terbukti ya, ini menjadi kemenangan yang ya sangat mengejutkan sekali, dan bisa dibilang ini kemenangan yang luar biasa ya. Pasalnya lawannya nggak main-main ya, ada 10 partai, didukung pula oleh mantan presiden ya, Pak Joko Widodo, dan juga presiden sekarang Prabowo Subianto, wakil presiden sekarang Gibran Rakabuming Raka, dan para menteri-menterinya ya, ada Amaro Arsirait, ada ya wakil menteri Riza Patria ya. Semuanya dikerahkan, bahkan ya bansosnya pun bertebaran, dan ASN polisi pun dikerahkan. Tetapi memang rakyat Jakarta ini sudah cerdas, sudah dewasa, sudah sangat melek politik, sudah sangat ngerti politik. Bahkan tidak bisa suara mereka itu dibeli dengan bansos atau dengan uang atau dengan intimidasi segala macam. Ini sebagai simbol ya, karena Jakarta adalah simbolnya bangsa Indonesia ya. Ini adalah cermin dari bangsa Indonesia, ini Jakarta. Ini suatu contoh buat masyarakat Indonesia pada umumnya ya, bahwa di Jakarta pun bisa mengalahkan calon yang didukung masif oleh kekuasaan dan didukung oleh bansos, didukung oleh aparat, tetapi ternyata bisa dikalahkan ya dengan satu partai. Dan ya para pendukung militan dari Pak Anies Baswedan ya, anak Abah, Ahoker, Jackmania, dan berbagai ormas lainnya yang mendukung Pramono Rano ini memenangkan pilkada ini. Dan sangat diapresiasi sekali ya, bahwa ini memang kerjanya sangat solid, perjuangan yang sangat luar biasa, dan kita tetap pasti salut lah dengan perjuangan mereka, dengan komitmen rakyat Jakarta. Dan ini suatu contoh pada masyarakat-masyarakat lain di provinsi-provinsi lain ya, yang kita tahu lah ada bansos begitu masif, aparat, ASN semua bergerak, alat kekuasaan semua bergerak, dan mereka rata-rata memenangkan pilkada itu. Tetapi hanya di Jakarta ini yang lain dari yang lain. Padahal di Jakarta kan aturannya lain sendiri, harus 50% plus satu suara. Tetapi kalau di daerah lain kan mengambil suara terbanyak itulah pemenangnya. Tapi kalau di Jakarta, kalau belum mencapai 50% plus satu suara, pasti diadakan putaran kedua ya, seperti waktu Pak Anies yang lalu ya, melalui putaran kedua. Tetapi untuk pilkada kali ini saya rasa tidak ada putaran kedua. Itu hanya angan-angan atau andai-andai dari timnya Ridwan Kamil Suswono ya, yang memang menginginkan putaran kedua, dan diharapkan semua partai, semua kekuatan akan turun semua di Jakarta. Karena kemarin kan kepecah-pecah, banyak ya berbagi tugas mungkin karena pilkada serentak ya. Kalau ini hanya khusus Jakarta, ini pasti kalau memang terjadi putaran kedua, ini bisa langsung masif turun semua. Bisa jadi presiden, mantan presiden lagi, wakil presiden, menteri, dan semuanya mungkin bisa turun ke Jakarta. Mungkin ya. Tetapi kalau seandainya memang KPU
memutuskan ada putaran kedua, tentunya ini akan ya menjadi protes yang sangat keras ya dari Pramono Anung dan Rano Karno, timnya terutama ya, dan para pendukungnya. Pasalnya mereka sudah memegang C1 dari setiap TPS di seluruh TPS di seluruh Jakarta. Ada sekitar 14 ribuan lebih. Mereka memegang C1-nya, yang asli, yang fotonya, foto C1-nya semua mereka sudah pegang dan mereka jumlahkan. Dan yang mereka jumlahkan itu real count, jadi tidak ada margin of error ya. Dan katanya surplus suaranya dari 50% aja hampir 3.000 suara. Padahal kan 50% plus 1 suara saja sudah cukup. Ini surplusnya sampai 3.000 suara. Dan kalau seandainya KPU memutuskan nanti pilkada diatur ulang atau direkayasa atau ya dibikin supaya 2 putaran, ini akan terjadi sesuatu yang protes yang sangat keras dan sangat luar biasa sekali di Jakarta ini. Pasti semuanya tidak akan terima. Masalahnya mereka benar-benar rel mengawal dari tiap TPS, bahkan satu TPS saksinya sampai 6 dari pihak Pramono Rano ini. Dari anak Abah, dari Ahoker, semua ngasih saksi setiap TPS sampai 14 ribuan. Bayangin aja. Kalau sampai seandainya ini dianulir kemenangannya oleh KPU, wah ini bisa kacau balau. Kalau kata saya bisa kacau balau Jakarta. Pasti semua akan protes turun ke jalan. Jadi ya kan tim Pramono Rano pun sudah mengancam kalau seandainya ini ada yang mencoba mengintervensi, ada yang mencoba merubah-rubah hasil ini, mereka akan siap membuktikan dengan hasil C1-nya. Maksudnya mereka semua sudah siap bukti dan itu benar-benar real, tidak ada margin of error. Jadi ya bagi siapa saja yang ingin istilahnya ingin mengintervensi kemenangan tersebut, ya tanggung risikonya. Mungkin seperti itu. Bahkan dari tim Pramono Rano pun sudah mewanti-wanti, bahkan sudah menyiapkan bukti-buktinya dan bahwa mereka itu menghitung secara real. Makanya itu real count dari KPU, dan silahkan dicek di websitenya KPU ya, khususnya di DKI Jakarta. Itu sudah ada semua di situ datanya, karena nggak mungkin dong dari tim pemenangan mengklaim udah menang, dasarnya apa? Kan pasti ada dasarnya semua, ada bukti-buktinya, ada data-datanya. Pasti ada datanya, nggak mungkin asal ngomong. Ini skala nasional loh. Walaupun ini khusus Jakarta, tetapi kan ini dipantau oleh seluruh Indonesia. Jadi nggak mungkin main-main. Dan apabila KPU-nya nanti main-main ya kita nggak tahu lah nanti bakal terjadi apa. Perlawanan dari pendukungnya Pramono Rano ini ya, yang nyata-nyata sudah mendeklarasikan bahwa 50,07%, 50,07% ya, itu udah sangat, bagi saya itu udah sangat mutlak. 50 plus 1 aja udah telak kok, menang, udah pasti menang kok. Apalagi udah 50,07%, udah sangat banyak sekali lebihnya. Karena syaratnya di Undang-Undang Pilkada kan 50, Undang-Undang Pilkada khususnya DKI Jakarta ya, DKJ ya, 50% plus 1 suara. Itu sudah melebihi lah, udah surplus. Jadi ya patut kita tunggu keputusan dari KPU, walaupun ini sudah real ya, tetapi tetap keputusan resmi ada di KPU, dan mudah-mudahan KPU tidak melenceng atau tidak tergoda oleh rayuan-rayuan dari penguasa. KPU-nya mudah-mudahan tidak masuk angin ya, mudah-mudahan tegak lurus menegakkan kebenaran, dan pilkada memang satu putaran dimenangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.